Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sakit kepala adalah masalah kesehatan yang sangat umum dan dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia atau latar belakang. Menurut berbagai penelitian, sakit kepala dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk stres, kurang tidur, dehidrasi, dan kondisi medis tertentu. Namun, dalam perspektif Islam, kesehatan fisik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan, tetapi juga oleh kondisi spiritual dan perilaku moral seseorang. Dalam ajaran Islam, setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik itu positif maupun negatif, memiliki dampak yang lebih luas, termasuk pada kesehatan jiwa dan raga. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan dapat mempengaruhi keseimbangan mental dan emosional seseorang, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada timbulnya masalah kesehatan, termasuk sakit kepala. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam konteks ini, menghindari dosa-dosa yang dapat mengganggu kesehatan jiwa dan raga adalah langkah yang penting. Dengan memperhatikan ajaran-ajaran Islam, kita dapat memahami bagaimana perilaku dan sikap kita dapat berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan. Sahabat beriman, melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi 10 dosa yang diyakini dapat menjadi penyebab sakit kepala. Setiap dosa akan dibahas secara mendalam, menggali bagaimana dampak emosional dan spiritual dari tindakan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan stres, yang pada akhirnya berujung pada sakit kepala. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam untuk setiap dosa yang dapat menyebabkan sakit kepala menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah mengabaikan sholat. Sholat merupakan tiang agama dan merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Mengabaikan sholat tidak hanya mengakibatkan kehilangan pahala, tetapi juga dapat mengganggu keterangan batin. Proses sholat melibatkan gerakan fisik dan konsentrasi yang dapat membantu meredakan stres. Ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, mereka mungkin merasa cemas atau gelisah tentang kehilangan kesempatan beribadah. Keterasingan dari rutinitas spiritual ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan mental yang berujung pada sakit kepala. Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa praktik ibadah dapat mengurangi kadar hormon stres dalam tubuh. Jadi, ketika sholat diabaikan, ketidakstabilan emosional dapat terjadi, berkontribusi pada ketegangan otot di area kepala dan leher, yang seringkali menjadi penyebab sakit kepala. Lalu yang kedua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar dalam Islam, yang dapat mendatangkan malapetaka dalam hidup seseorang. Ketika seorang anak tidak menghormati orang tuanya, mereka mungkin mengalami konflik batin dan ketidakpuasan yang mendalam. Rasa bersalah dan penyesalan ini dapat memicu kecemasan, yang secara fisik dapat menyebabkan ketegangan otot dan sakit kepala. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan yang buruk dengan orang tua dapat menyebabkan masalah kesehatan mental,
seperti depresi dan kecemasan. Ketidakpuasan dalam hubungan ini menciptakan lingkungan yang penuh stres, yang berpotensi menjadi penyebab sakit kepala yang berulang. Yang ketiga, berbohong. Berbohong menciptakan beban mental yang berat. Seseorang yang berbohong harus menjaga konsistensi dalam ceritanya dan seringkali khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kebenaran terungkap. Stres ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot-otot kepala dan leher, serta menciptakan rasa cemas yang memicu sakit kepala. Selain itu, berbohong dapat merusak hubungan dengan orang lain, menambah beban emosional yang dirasakan seseorang. Psikologi juga menunjukkan bahwa seseorang yang terus-menerus berbohong mungkin mengalami ketidaknyamanan emosional yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan perasaan tidak puas dan tertekan, yang dapat memicu sakit kepala secara berkala. Yang keempat, menyebar ghibah. Ghibah adalah tindakan menggunjing yang tidak hanya merusak reputasi orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang penuh dengan ketegangan. Ketika seseorang terlibat dalam ghibah, mereka mungkin merasa bersalah atau cemas tentang dampak dari tindakan tersebut. Perasaan negatif ini dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik yang mengarah pada sakit kepala. Lingkungan sosial yang tidak sehat, di mana ghibah dan fitnah sering terjadi, dapat menciptakan rasa ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Stres yang ditimbulkan oleh interaksi negatif ini dapat menyebabkan ketegangan di area kepala dan leher, berkontribusi pada sakit kepala. Lalu yang kelima, melanggar janji. Ketika seseorang melanggar janji, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, hal ini dapat menciptakan rasa kekecewaan dan penyesalan yang mendalam. Rasa bersalah yang muncul dari pelanggaran ini dapat meningkatkan kecemasan dan tekanan mental. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri dapat menyebabkan stres yang menumpuk, yang akhirnya berujung pada sakit kepala. Melanggar janji juga dapat merusak hubungan interpersonal. Ketika kepercayaan seseorang terganggu, ini bisa menambah beban emosional yang sudah ada, meningkatkan kemungkinan munculnya sakit kepala akibat ketegangan psikologis. Kemudian yang keenam, mengabaikan kesehatan diri. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari ibadah. Mengabaikan kesehatan melalui pola makan yang buruk, kurang tidur, atau tidak berolahraga dapat berdampak langsung pada fisik dan mental. Misalnya, kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan, yang bisa memicu sakit kepala. Pola makan yang tidak sehat dapat mengganggu keseimbangan kimia dalam tubuh, berpotensi memicu sakit kepala. Dari sudut pandang spiritual, mengabaikan kesehatan tubuh juga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk beribadah secara optimal. Ketika fisik tidak dalam kondisi baik, seseorang mungkin merasa malas atau tidak termotivasi untuk melakukan sholat dan ibadah lainnya, menciptakan siklus negatif yang berujung pada masalah kesehatan lebih lanjut. Yang ketujuh, memiliki pikiran negatif. Pikiran negatif berkontribusi besar terhadap kesehatan mental. Dalam Islam, diajarkan untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka, dan bersikap optimis. Ketika seseorang terjebak dalam siklus pikiran negatif, ini dapat mempengaruhi suasana hati dan tingkat stres. Pikiran-pikiran yang terus-menerus mengganggu dapat menyebabkan ketegangan otot dan berkontribusi pada sakit kepala. Riset menunjukkan bahwa pikiran negatif dapat mempengaruhi kadar hormon stres dalam tubuh. Ketika seseorang terus-menerus berpikir negatif, ini dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol, hormon stres, yang seringkali berhubungan dengan sakit kepala dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedelapan, menyimpan dendam. Menyimpan dendam dapat menjadi beban emosional yang berat. Dalam Islam, memaafkan orang lain adalah cara untuk melepaskan perasaan negatif dan mendapatkan ketenangan batin. Ketika seseorang terjebak dalam dendam, mereka dapat merasakan tekanan emosional yang mendalam,
yang dapat berkontribusi pada sakit kepala. Dendam menciptakan suasana ketegangan yang berkepanjangan. Energi negatif yang ditimbulkan dari menyimpan dendam bisa mengakibatkan stres kronis yang berpotensi merusak kesehatan fisik, termasuk munculnya sakit kepala. Melepaskan dendam dan belajar memaafkan tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan mental, tetapi juga untuk kesehatan fisik. Lalu yang ke-9, terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Keseimbangan antara urusan dunia dan spiritual adalah kunci untuk kesehatan yang baik. Terlalu sibuk mengejar kesuksesan material dapat membuat seseorang melupakan tanggung jawab spiritual dan ibadah. Ketika hubungan dengan Allah terabaikan, seseorang dapat merasa hampa dan tertekan, yang berkontribusi pada sakit kepala. Tekanan dari dunia luar, seperti pekerjaan dan tuntunan sosial, dapat meningkatkan tingkat stres. Ketika stres ini tidak dikelola dengan baik, ia dapat menjadi sumber sakit kepala. Menemukan waktu untuk beribadah dan merenung sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional. Kemudian yang ke-10, mengabaikan hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik sangat penting untuk kesehatan mental. Dalam Islam, menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan sesama sangat dianjurkan. Ketika seseorang mengabaikan hubungan sosial, mereka dapat mengalami rasa kesepian dan keterasingan. Rasa terasing ini dapat menciptakan tekanan emosional yang tinggi, yang berkontribusi pada sakit kepala. Dukungan sosial dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Interaksi yang positif dengan orang lain membantu meringankan beban emosional. Sementara kurangnya interaksi dapat menyebabkan perasaan negatif yang berkepanjangan. Membangun dan memelihara hubungan yang sehat sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Memahami hubungan antara dosa dan kesehatan, terutama sakit kepala, adalah langkah penting dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dalam konteks Islam. Dalam ajaran Islam, kesehatan fisik dan mental bukanlah sekedar tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan aspek penting dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Setiap tindakan dan perilaku kita, baik yang positif maupun negatif, memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Dengan menyadari dampak dari dosa-dosa yang dapat menyebabkan sakit kepala, kita diingatkan untuk introspeksi dan mengevaluasi diri. Ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki perilaku dan tindakan yang mungkin telah kita lakukan tanpa disadari. Dalam proses ini, kita juga dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesehatan yang baik bukan hanya tentang menghindari penyakit fisik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan emosional dan spiritual. Dalam banyak kasus, sakit kepala dan masalah kesehatan lainnya dapat diatasi dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, serta menjauhkan diri dari dosa-dosa yang merugikan. Melalui sholat, doa, dan praktek ibadah lainnya, kita bisa mendapatkan ketenangan batin yang dapat membantu meredakan tekanan mental dan fisik. Menjaga hubungan sosial yang baik dan menghindari perilaku yang merusak, seperti ghibah dan berbohong, juga sangat penting. Lingkungan yang sehat dan positif tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga membantu kita untuk merasa lebih bahagia dan terhubung dengan orang lain. Dukungan sosial dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, yang pada gilirannya dapat mengurangi frekuensi dan intensitas sakit kepala. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik adalah proses yang berkelanjutan. Kesadaran akan dosa dan pengaruhnya terhadap kesehatan dapat memotivasi kita untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Semoga pemahaman ini dapat menginspirasi kita untuk hidup lebih sehat dan harmonis, menjaga kesehatan, dan selalu berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan terhindar dari sakit kepala dan masalah kesehatan lainnya,
tetapi juga meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.